Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umat-Nya. Sekalipun dunia saat ini menghadapi pergumulan karena virus corona, kita merayakan Paskah mengingat kemenangan Yesus Kristus mengalahkan sengat maut dan kematian. Dengan penuh sukacita kami ucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Semoga Tuhan menyempurnakan sukacita kita. Kristus sudah menang mengalahkan kuasa maut. Kemenangannya adalah kemenangan seluruh umat percaya di bumi ini. Awal dari kehidupan yang baru sudah dinyatakan dalam kebangkitannya, dan kuasa kebangkitannya membangkitkan seluruh orang percaya dari setiap belenggu yang mengikatnya. Oleh karena itu nyatakanlah syukurmu, bersoraklah dan bernyanyilah bagi Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kami kemudian berada di sisi-Mu. Amin. Tuhan
Taurat Tuhan pada Minggu Paskah pertama hari ini tertulis dalam Titus pasal yang kedua ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Hari kemenangan dan keselamatan sudah tiba menguasai kehidupan. Di dalam kebangkitan Kristus, ketakutan berubah menjadi keberanian. Keraguan-raguan berubah menjadi kepastian dalam kehidupan. Itulah sukacita kita di Paskah ini. Sekalipun kita menghadapi pergumulan karena pandemi virus corona saat ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami supaya kami semakin berani mengikuti Engkau di tengah-tengah banyaknya tantangan hidup yang kami hadapi saat ini. Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus awal dari sesuatu yang baru dan akhir dari sesuatu yang lama. Hidup semakin bermakna karena kasih, pengampunan, dan perdamaian mewarnai kehidupan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami menjalani hidup ini dengan semangat menaburkan kasih di tengah-tengah kebencian, membawa perdamaian di tengah-tengah perselisihan, dan membawa pengampunan di tengah-tengah permusuhan. Kristus sudah bangkit. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus awal dari kuasa terang dan akhir dari kuasa kegelapan. Hidup semakin bersinar di dalam pancaran iman, pengharapan, dan kasih. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami menjalani hidup ini dengan hikmat sorgawi, menjauhkan diri dari segala perilaku yang jahat dan hidup seturut kehendak Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah melalui perayaan Paskah ini kita semakin dikuatkan melawan dosa dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu.
baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami semakin setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat 25 hingga ayat 27. Kita membacanya secara responsorial. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, berita Paskah, firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita pada Paskah pertama hari ini, tertulis dalam Injil Matius, pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Peristiwa Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian adalah peristiwa sukacita dan hari kemenangan bagi kita orang percaya dan bahkan seluruh dunia ini. Karena apa? Karena Yesus telah mengalahkan maut dan kematian. Maut dan kematian adalah musuh yang sangat ditakuti oleh manusia, yang sangat ditakuti oleh dunia ini. Melalui kebangkitannya, Tuhan Yesus telah membuktikan dan memperlihatkan bahwa tidak ada kuasa atau kekuatan yang dapat mematikan kuasanya. Dia adalah penguasa hidup. Sebagaimana dikatakan tadi dalam epistel Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Kehidupan ada pada Yesus. Karena itu tidak ada lagi hidup dalam
dalam bayang-bayang kematian, dalam bayang-bayang maut yang menakutkan tersebut. Karena Yesus juga akan membangkitkan kita dari kematian menuju kehidupan selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal itu? Ia juga bertanya kepada kita saat ini, percayakah engkau akan hal itu? Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan Yesus ini sungguh meneguhkan iman dan kehidupan kita, di mana pada saat ini kita sedang dibayang-bayangi kematian karena pandemi virus corona yang sangat mematikan. Tetapi imani, tetapi ketahuilah Yesus adalah penguasa hidup. Sekalipun semuanya itu harus terjadi, tetapi ingat engkau, kita semua akan dibangkitkan dan kita akan masuk dalam kehidupan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit pada hari ini. Dan hanya Yesus satu-satunya yang sanggup memberikan kehidupan kekal bagi kita orang percaya. Berita Paskah hari ini memotivasi kita untuk bangkit. Dikatakan tadi dalam ayat yang pertama, menjelang menyingsingnya fajar, atau dalam bahasa Batak dikatakan di buah-buah ijuk, atau Yohanes mengatakan pagi-pagi benar. Pada pagi-pagi benar, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Tuhan Yesus. Markus dan Lukas mengatakan Maria pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk meminyaki mayat Yesus, sebagaimana tradisi orang Yahudi dan perilaku Maria Magdalena ini menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus dengan meminyaki mayatnya. Perkataan menjelang menyingsingnya fajar atau pada pagi-pagi benar artinya bahwa orang-orang belum bekerja. Bahkan boleh dikatakan mayoritas manusia ketika itu masih istirahat, bahkan mungkin masih banyak yang sedang tertidur. Tidur adalah menunjukkan perilaku hidup yang tenang, perilaku hidup yang damai, ngolu nasonang. Jadi kalau ada di antara kita tidak bisa tidur tenang saat ini, itu menunjukkan bahwa kita sedang susah, stres, atau depresi. Tetapi apa yang kita lihat dari perilaku dan kehidupan Maria ini, mereka meninggalkan ketenangan pribadinya, mereka meninggalkan kesenangan pribadinya untuk menemui dan menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Mereka ingin melakukan yang terbaik kepada Yesus. Kalau dikatakan pagi-pagi benar, artinya hari masih gelap, aktivitas manusia masih sedikit, dan kemungkinan besar bisa saja ada orang-orang jahat yang akan menghambat, mengganggu perjalanan Maria untuk menuju kubur Yesus. Tetapi luar biasa, Maria menghadapi semuanya itu dengan tekad ingin melakukan
yang terbaik bagi Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara? Pandemi virus corona yang terjadi saat ini menjadi refleksi dan juga sekaligus menjadi cambuk bagi kita. Saat ini ruang gerak kita terbatas. Semua aktivitas dihimbau pemerintah dilakukan di rumah, termasuk kita saat ini beribadah, melakukan Paskah, merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Mungkin ini pertama sekali kita lakukan perayaan Paskah di rumah kita, tidak di gereja Tuhan. Kalau dulu Maria yang pergi ke kubur Tuhan Yesus, kalau pada hari-hari yang lampau kita yang pergi ke gereja, ke rumah Tuhan, sekarang hari ini pada saat pandemi virus corona merajalela, bukan kita yang pergi, tetapi Yesus yang datang ke rumah kita. Yesus yang datang ke tengah-tengah keluarga kita. Apakah masih ada di antara kita? Apakah masih ada di antara orang Kristen yang acuh tak acuh, tidak mau tahu, tidak beribadah, cuek dengan perayaan Paskah, dengan sukacita yang luar biasa hari ini? Apakah kita masih menutup pintu hati kita? Apakah kita masih menutup pintu rumah kita untuk tidak mau menyambut Tuhan Yesus? Yesus hari ini datang ke rumahmu. Bukalah pintu hatimu. Bukalah pintu keluargamu. Biarlah sukacita Paskah ini ada hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita masing-masing. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Maria melakukan yang terbaik bagi Yesus. Dalam masa-masa sulit ini, kita diajak berefleksi, kita diajak merenung. Biarlah ibadah kita, biarlah pujian kita, biarlah persembahan kita, biarlah seluruh aspek kehidupan kita hanya tertuju, hanya terarah kepada Tuhan Yesus saja. Ini menjadi refleksi berharga bagi kita. Siapa tahu banyak di antara kita orang Kristen selama ini melakukan ibadahnya hanya karena rutinitas semata, atau di balik ibadah yang kita lakukan ada maksud-maksud lain untuk diri kita sendiri. Hari ini menjadi hari yang sangat berharga bagi kita untuk berefleksi, untuk merenung bagi kita masing-masing, supaya kita melakukan yang terbaik, ibadah kita hanya kepada Tuhan Yesus. Lakukanlah yang terbaik kepada Yesus, seperti yang dilakukan oleh Maria. Saat ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Banyak gereja, organisasi masyarakat, bangsa dan negara kita juga menghimbau supaya kita saling membantu, supaya kita saling mendukung, supaya kita saling mendoakan menghadapi virus corona ini. Gereja kita melakukan aksi sosial. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita diajak untuk peduli. Karena hari ini Tuhan peduli kepada kita. Dia mau mati di kayu salib sebagai wujud solidaritasnya, supaya kita selamat, supaya kita hidup. Yesus mengatakan kepada kita, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Orang-orang yang menerima anugerah Tuhan
dia juga harus peduli, bermurah hati kepada yang lain. Biarlah yang terjadi saat ini, virus corona yang membahayakan kehidupan kita, menempa hidup kita, semakin murah hati kepada sesama. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama, itu juga kita perbuat kepada Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus hadir ketika Maria, Yesus hadir ketika murid-muridnya berada dalam ketakutan. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Yesus menyapa mereka dengan lembut, jangan takut, jangan takut. Itu juga yang dikatakan oleh Yesus kepada kita saat ini. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu pergumulan hidupmu. Dia tahu saat ini kita sedang berada dalam kekhawatiran. Tetapi Yesus datang menyapamu. Secepatnya Yesus datang, dia bertindak. Jika kematian dan maut takluk oleh Yesus, kita juga mengimani virus corona juga akan takluk dibuatnya. Karena itu jangan takut, damai sejahtera Yesus itulah yang menjadi sukacita kita dalam Paskah ini menghadapi seluruh pergumulan hidup kita. Jangan takut, damai sejahtera Kristus itulah suara Paskah yang menyejukkan iman kita, yang memberi kebahagiaan kepada kita. Karena dengan Paskah kita telah dimenangkan, maut dan kematian telah kalah, dan kita beroleh kehidupan selama-lamanya di dalam Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bersuka cita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mengalahkan maut dan kematian, di mana melalui kebangkitan itu kami semakin diteguhkan dalam menghadapi kehidupan ini. Sekalipun kehidupan kami akan berakhir di dunia ini, tetapi kami akan dibangkitkan kembali dan masuki kehidupan selama-lamanya. Dan itu juga Tuhan yang membuat kami teguh menghadapi tantangan pergumulan hidup kami, pergumulan dunia saat ini yang sedang dilanda pandemi virus corona. Biarlah Tuhan kami selalu berseru kepada Tuhan. Biarlah seluruh orang percaya memanggil nama Yesus, supaya kami boleh Tuhan menghadapinya di dalam sukacita. Dan kami mohon Tuhan, kiranya pandemi virus corona segera musnah lenyap dari muka bumi ini. Engkau yang selalu menguatkan kami dan memberikan Roh-Mu yang kudus, yang selalu setia menuntun dan mengingatkan kami, supaya kami tetap berdoa, melipat tangan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajar bimbing kami Tuhan dalam pergumulan dunia saat ini, supaya kami juga mau peduli, mau saling mengasihi, saling mendoakan. Itu kekuatan bagi kami, itu sukacita bagi kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tetapi biarlah kami selalu memberikan yang terbaik bagi sesama kami. Karena kami yakin itulah persembahan kami ke dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati setiap keluarga jemaat-Mu di dunia ini, secara khusus di HKBP Resort Seksama ini. Tuhan yang mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan ingatkan setiap keluarga supaya tetap berdoa, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bangkit mengalahkan kematian. Dan dengan kebangkitannya, kita juga dimenangkannya melawan kuasa iblis dan kegelapan. Karena itu, bangkitlah, mohonkan kuasanya. Janganlah takut dan gentar, sebab kita mempunyai Roh Kudus yang memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Persaksikanlah Injil kepada dunia, nyatakanlah melalui perkataan dan perbuatanmu, supaya damai sejahtera Allah berdiam di bumi ini. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa.
teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Berilah kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikanlah hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkanlah juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan kehidupan yang kekal dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Kami seluruh pelayan full timer dan juga seluruh majelis HKBP Serasot Saksama mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.